keperawatan keluarga. Ruang lingkup praktik keperawatan komunitas meliputi 1. Upaya-upaya peningkatan kesehatan atau promotif. 2. Pencegahan atau preventif. 3. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan atau kuratif. 4. Pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. 5. Mengembalikan serta memfungsikan kembali baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat ke lingkungan sosial dan masyarakatnya dalam kurung resosialisasi. Dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas, kegiatan yang ditekankan adalah upaya preventif dan promotif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif, rehabilitatif, dan resosialitatif. Upaya promotif. Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan jalan memberikan 1. Penyuluhan kesehatan masyarakat. 2. Peningkatan gizi. 3. Pemeliharaan kesehatan perseorangan. 4. Pemeliharaan kesehatan lingkungan. 5. Olahraga secara teratur. 6. Rekreasi. Dan 7. Pendidikan seks. Upaya preventif. Upaya preventif ditunjukkan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan terhadap kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui kegiatan imunisasi massal terhadap bayi, balita, serta ibu hamil. Kedua, pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah. Ketiga, pemberian vitamin A dan yodium melalui posyandu, puskesmas, ataupun di rumah. Yang terakhir, pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui. Upaya kuratif. Upaya kuratif ditunjukkan untuk merawat dan mengobati anggota-anggota keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menderita penyakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan 1. Perawatan orang sakit di rumah atau bisa disebut dengan home nursing. Yang kedua, perawatan orang stigmat sebagai tindak lanjut perawatan dari puskesmas dan rumah sakit. Ketiga, perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis di rumah, ibu bersalin, dan nifas. 4. Perawatan payudara. 5. Perawatan tali pusat bayi baru lahir. Upaya rehabilitatif. 1. Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita-penderita yang dirawat di rumah maupun terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menderita penyakit yang sama. Contoh, kusta, TBC, cacat fisik, dan lainnya. Dilakukan melalui kegiatan 1. Latihan fisik, baik yang mengalami gangguan fisik seperti penderita kusta, patah tulang, maupun kelainan bawaan. 2. Latihan-latihan fisik tertentu bagi penderita-penderita penyakit tertentu, misalnya TBC, latihan nafas dan batuk, penderita stroke, fisioterapi manual yang mungkin dilakukan oleh perawat. Upaya resosialitatif. Upaya resosialitatif adalah upaya mengembalikan individu dan keluarga dan kelompok khusus ke dalam pergaulan masyarakat, diantaranya adalah kelompok-kelompok yang diasingkan oleh masyarakat karena menderita suatu penyakit, misal kusta, AIDS, atau kelompok-kelompok masyarakat khusus seperti wanita tua susila, tunawisma, dan lain-lain. Di samping itu, upaya resosialisasi meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima kembali kelompok yang mempunyai masalah kesehatan tersebut
dan menjelaskan secara benar masalah kesehatan yang mereka derita. Hal ini tentunya membutuhkan penjelasan dengan pengertian atau batas-batasan yang jelas dan rapat dimengerti. Sasaran pelayanan keperawatan keluarga. Sasaran pelayanan keperawatan keluarga meliputi A. Keluarga sehat. Jika seluruh anggota keluarga dalam kondisi sehat tetapi memerlukan antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia dan tahapan tumbuh kembang keluarga, fokus intervensi keperawatan terutama pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Keluarga risiko tinggi dan rawat kesehatan. Jika satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus, keluarga risiko tinggi termasuk keluarga yang memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan diri terkait siklus perkembangan anggota keluarga. Keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan misalnya bayi BBLR, balita gizi buruk atau kurang, bayi atau balita yang belum imunisasi, dan juga bumil anemi. Keluarga yang anggota keluarganya mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan, misal klien pasca hospitalisasi, penyakit Crohn, penyakit degeneratif, tindakan pembedahan, FKG penyakit terminal. Jenis pelayanan keperawatan keluarga. A. Hospice Hospital Care. Unit ini berada di dalam rumah sakit dan merupakan suatu unit tersendiri dalam struktur organisasi rumah sakit. 2. Hospice. Ada kalanya klien dalam keadaan tidak memerlukan pengawasan ketat atau tindakan khusus lagi, tetapi belum dapat dirawat di rumah karena masih memerlukan pengawasan dan tenaga kesehatan. Klien kemudian dirawat di suatu tempat khusus atau hospice yang berada di luar lingkungan rumah sakit. C. Hospice Home Care. Perawatan di rumah merupakan kelanjutan perawatan di rumah sakit. Pada perawatan di rumah, keluarga mempunyai peran yang lebih menonjol. Sebagian besar tindakan perawatan dilaksanakan oleh keluarga.